namanya Bina Busana Indonesia seperti itu. Kemudian pada tahun 2010 pabrik pertama kami yang ada di Semarang itu dibangun, namanya Paralel Indonesia 1. 3 tahun setelah itu saya bergabung di 2013. Kemudian di tahun 2015 kami membangun satu pabrik lagi, namanya PT Paralel Indonesia 2. Lalu di 2017 pabrik yang ketiga juga sudah dibangun. Semuanya lokasinya di Semarang, di kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang, yang lokasinya di daerah Pantura sebelum terminal Mangkang, sekitar 15 menit sebelum terminal Mangkang. Kemudian di tahun 2020 kami mempunyai satu unit bisnis lagi yang namanya Development Center, di mana di Development Center ini semua sampel yang turun dari buyer itu dibuat tersentralisasi di sana. Buyer terbesar kami adalah Adidas. Seperti yang bisa dilihat tadi, bahwa produk Adidas macam-macam, ada yang sports. Kita juga membuat jersey dari Leeds United yang di Liga Inggris, Everton, ya, kemudian Arsenal, Manchester City. Lalu ada produk yang jaket, tadi ada produk yang outdoor seperti itu. Kemudian untuk sekarang total karyawan kami ada di 7.500. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kami masih ada kebutuhan sekitar 1.500 di tahun 2000. Tepatnya adalah maksimal di bulan Juni 2025 ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan ini yang bisa saya sampaikan di sini mungkin terlalu kecil ya biasanya. Ini adalah kualifikasi dari kebutuhan kami. Ada 1.500 operator jahit, karena kami memang core bisnisnya adalah jahit ya. Terus kemudian ada di 200 sampel seri yang membuat sampel ini, teman-teman yang bisa membuat satu pakaian itu. Jadi prosesnya adalah sampel turun, dibuat dulu. Teman-teman dari sampel itu membuat suatu desain yang sesederhana mungkin supaya produksi bisa mencapai efisiensi. Kalau misal baju seperti ini dari buyer itu katakanlah untuk membuat satu baju ini 1 jam. Nah, ini nanti tugasnya teman-teman dari sampel itu untuk membuat metode bagaimana toh baju ini dibuat kurang dari 1 jam, supaya spare-nya itu yang bisa menjadi margin dari kami, dari perusahaan. Lalu kemudian kami juga membuka untuk pelatihan jahit. Nanti saya akan jelaskan bagaimana proses rekrutmen, terutama untuk yang core di tempat kami, bahwa untuk memenuhi jahit ini, untuk memenuhi kebutuhan jahit ini, kami menggunakan beberapa metode Bapak Ibu. Yang pertama, kelihatan dulu. Nah, ini untuk pemenuhan kebutuhan operator dari kami. Itu. Yang pertama adalah yang operator pengalaman. Pengalaman ini kami coba untuk menawarkan teman-teman melalui media sosial, melalui Facebook, kemudian referensi. Jadi kalau ada yang datang, kamu punya kenalan nggak? Yang saya kali ini. Lalu kemudian kami juga meminta dari beberapa teman-teman dari perusahaan lain. Salah satu contohnya adalah anugerah abadi Magelang yang kemarin kebakaran.
Walaupun ada beberapa karyawan yang dialokasikan ke Klaten, tetapi ada beberapa karyawan yang kita ambil dan sudah bergabung di tempat kita. Lalu kemudian selain dari pengalaman, karena kita berpikir bahwa kalau kita mencari operator jahit yang berpengalaman itu kuantitinya terbatas. Yang ada cuma pindah-pindah pabrik. Lalu ada ide mengambil dari fresh graduate. Ide ini muncul di sekitaran tahun 2014. Di mana dari fresh graduate ini kita mendapatkan dari reguler, di mana ada kita buka lowongan, ada kandidat datang ke tempat kami seleksi seperti itu. Lalu kemudian ada Ijon. Ijon ini Mas Edwin di bulan-bulan Januari sudah berkunjung ke SMK yang sudah bekerja sama dengan kami untuk melakukan rekrutan. Nah, saat ini konsentrasi kami memang di Jawa Tengah, Pantura, di daerah Batang, Kendal, Pekalongan, Brebes, Indramayu, Tuban, seperti itu. Dari Januari sampai dengan bulan April. Itu Mas Edwin berkeliling, nanti direkrut seperti itu, lalu melaporkan ke teman kami. Yang direkrut pada dasarnya adalah teman-teman SMK yang sudah bekerja sama, yang tentunya yang tidak mempunyai jurusan tata busana, tidak mempunyai konsentrasi jurusan tata busana, akan kita rekrut kemudian kita masukkan ke ini yang tadi. Kemudian ada BLK, kemudian ada BKK SMK. Nah ini yang sudah bekerja sama juga. Lalu kita masukkan ke training center. Kami punya training center. Training center ini lokasinya di Semarang juga, dekat dengan pabrik. Kami bekerja sama dengan kalau dulu mungkin terpisah gitu Pak, itu Departemen Perindustrian. Mereka punya yang namanya BIPTAK seperti itu. Dan mereka juga ada beberapa program, dan mereka juga ada mesin juga, di mana kami di sana kami sewa untuk kami jadikan training center. Teman-teman yang tadi yang sudah kita rekrut diberangkatkan sama Mas Edwin. Pak, pemberangkatan Pak bulan Mei, tanggal minggu pertama ini dari SMKN mana, minggu kedua dari SMKN mana. Kita tampung di training center Balai. Lalu di sini ada 10 hari pelatihan. Diawali dari induksi, pengenalan bagaimana atau pabrik itu, bagaimana atau safety-nya seperti apa. Terus kemudian ada dexterity, itu kecepatan tangan, memindahkan pin-pin itu. Lalu kemudian ada melatih jahit, mulai pegang mesin. Ini memegangnya bukan langsung kain, tetapi kertas. Kita belajar dengan kertas dulu selama 5 hari. Lalu kemudian kalau lolos, karena kita ada timingnya, setiap kali exercise kami ada batas waktunya. Nah, saat mereka lolos, lalu mereka masuk ke teman-teman yang trainee ini masuk ke fabric atau kain. Nah, di kain ini ada 4 hari, lalu kemudian setelah mereka lolos, kita masukkan ke pabrik, masing-masing pabrik seperti itu, yang namanya training center factory. Masing-masing pabrik punya training center factory, di mana kapasitasnya adalah 1 lini, seperti itu. Lalu di situ nanti akan ada 15 hari pelatihan. Pada saat di sini teman-teman akan mendapatkan uang saku. Tapi di tempat kami uang sakunya dibayarkan bagi mereka yang lolos, supaya memotivasi mereka, supaya memotivasi teman-teman juga supaya bisa lolos. Ya, dapat makan siang gratis. Lalu kemudian bagi yang luar kota kan ada mes yang di BIPTAK itu harganya sekarang 8.000 per hari. Itu nanti kita ganti bagi mereka yang lulus. Lalu kemudian setelah lulus mereka masuk ke training center factory ini,
mereka langsung dibayar dengan UMK Semarang. Jadi tidak lagi uang saku walaupun statusnya mereka masih training, tetapi sudah dibayarkan dengan UMK Semarang. Di mana dalam 15 hari ini ada aktivitas 3 hari kain, lalu kemudian 3 hari itu spesial mesin, di mana kita trainer saya yang ada di pabrik itu nanti survei ke lini yang membutuhkan, dengan butuh apa? Butuh mesin obras, butuh mesin overdeck, atau butuh mesin yang lain seperti itu, akan di drill di 2 hari musim ini, operation special exercise. Lalu kemudian setelah OC selesai, kita terjunkan benar-benar ke lini produksi untuk yang namanya simulasi. Mereka sudah campur dengan operator senior yang nantinya akan menentukan mereka akan diangkat sebagai operator jahit atau tidak. Nah, di tempat kami di sini yang memakan waktu 1 bulan, di tempat kami tidak ada yang namanya kontrak. Jadi kami menggunakan PKWTT, di mana setiap karyawan di tempat kami, terutama operator jahit, itu 3 bulan masa percobaan, jika oke nanti diangkat tetap. Seperti itu. Jadi tidak ada kontrak. Kemudian yang kedua itu tadi yang reguler, yang teman-teman yang tidak punya, yang tidak ada jurusan tata busana. Lalu yang ketiga adalah di tempat kami mencoba untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang ada jurusan tata busana. Seperti itu. Di mana di sini kami ada program pendampingan yang namanya Bina Busana Sigap, Sekolah Industri Garmen Apparel Indonesia. Di sini ada yang namanya Sigap 1 di mana teman-teman kita mencoba untuk memanfaatkan waktu liburan selama 20 hari untuk kita latih. Satu kelasnya maksimal 20 orang, seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya Sigap 2.0, di mana kami penetrasi kurikulum ke teman-teman tata busana. Nah, ini sudah berjalan di sini di kurikulum collaboration ini. Di sini yang kurikulum tadi yang 10 hari plus 25 hari itu kami tarik menjadi kurikulum 1 tahun yang kita titipkan di kelas 12. Nah, ini sudah berjalan di SMKN 1 Kendal, SMKN U01 Kendal, Harapan Mulia Kendal, kemudian Muhammadiyah 2 Boja, kemudian SMKN 5 Kendal, kemudian Bina Nusantara Semarang, kemudian SLB Negeri Semarang. Kami juga bekerja sama dengan SLB karena memang ada amanat dari undang-undang untuk mempekerjakan disabilitas sebanyak 1%. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang tadi yang kita melakukan yang namanya ijon, SMKN Jepara, Warung Asem, SMKN 5 Kendal, dilakukan di tanggal 26 Januari 2024. Sudah selesai, target 30, kita menetapkan target di sana 30, ternyata aktualnya ada 50 yang bisa bergabung. Ini hanya beberapa SMK yang sudah bekerja sama dengan kami untuk ijon perekrutan. Totalnya ada di 1.537 siswa yang akan menjadi trainee di tempat kami. Nah, ini salah satu, ini adalah closing ceremony waktu di SMKN 1 Kendal. Kemudian untuk pendampingan kami juga ada pelatih juga di yang 7 SMK tadi. Itu untuk yang kelas vokasi.
Fasilitas yang diterima di tempat kami, seperti saya sampaikan tadi, status karyawan tetap, tidak kontrak, untuk jahit terutama. Kemudian gajinya kami di Semarang ada UMK, tetapi Kementerian Kementerian Gubernur kemarin mengeluarkan SK di mana untuk garmen di Semarang dan Jepara itu sudah ada sektoral, sehingga kami harus mengacu ke sektoral, di mana di situ di angka 3,5 juta untuk operator di luar lembur. Selisih 100 dari UMR Semarang. Memang UMSK lebih tinggi daripada UMR. Kemudian untuk BPJS kita tanggung semua untuk semua program. Kemudian kami 5 hari kerja, masuk jam 7 pulang jam 16 jika tidak lembur. Lalu kemudian ada jenjang karir karena dari operator bisa menjadi leader. Nah, ini juga saya akan coba untuk sampaikan untuk ada teman dari SMK yang malah jurusannya bukan tata busana tetapi administrasi. Ini yang bisa menjadi leader Bapak Ibu.
untuk yang saya baru ingat bahwa yang untuk vokasi untuk pendampingan kelas industri tidak hanya di jahit ya Bapak Ibu, karena kami juga sekarang fokus yang namanya otomasi, di mana teman-teman dari mekatronik, kemudian dari RPL yang memungkinkan untuk kami sharing kurikulum, kami akan terbuka. Karena kebutuhan ke depan untuk IT, kemudian untuk teman-teman yang ada di operation excellence, di mana mereka yang bertugas untuk membuat otomasi ini akan banyak juga di tahun 2026 ke atas. Karena memang fokus kami sangat fokus di otomasi, jadi di tempat kami bukan garment-garment jadul yang cuma menjahit seperti itu. Kita sudah punya tadi hanger line yang jalan tadi. Ini fungsinya adalah untuk menjaga produktivitas seperti itu. Kalau zaman sebelum ada hanger line, itu leader yang ngoyak. Kadang kalau dioyak nggak bisa tercapai, nanti leadernya jadi marah. Itu akhirnya bentak-bentak. Nah, dengan adanya hanger line itu, teman-teman operator terkunci ya, bahwa setiap menitnya dia harus menyelesaikan sekian pieces sesuai dengan pengaturannya, karena sudah di-set dari awal template seperti itu, bahwa ini style ini harus produksi di hari ini, harus per jamnya berapa, yang berarti per menitnya berapa. Operator harus memang standby di situ. Kalau dia tidak menyelesaikan seperti itu, dia sendiri akan kecacatan, dia sendiri akan kebingungan. Gitu. Jadi otomasi ini menjadi fokus penting dari Operawan Indonesia, di mana nanti kami juga minta tolong kepada teman-teman yang ada RPL, kemudian mekatronik. Di Semarang kami sudah menjajaki dengan SMK N7, atau dulu itu namanya adalah pembangunan, STM pembangunan. Terus kemudian SMK N6 kalau nggak salah, kemudian SMK N2 Kendal. Jadi gambaran secara umumnya adalah seperti itu, bahwa kami ada kebutuhan banyak sekali, dan nanti di tahun 2026 akan ada perluasan area yang sudah disampaikan tadi. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Kadip. Akan ada perluasan bisnis kami di Jawa Tengah bagian tengah, tetapi kami belum tahu lokasi tepatnya di mana karena masih dalam level direksi kami. Seperti itu. Apakah di Banjarnegara, apakah di Wonosobo, apakah di Temanggung, apakah di Magelang, apakah di Boyolali, apakah di Karanganyar, itu kami masih belum tahu, tetapi arahan yang jelas adalah di bagian tengah. Nah, ini adalah tantangan yang sangat baik untuk dijawab, karena saya mengusulkan untuk beberapa teman, misal kita mendapatkan tenaga kerja dari lokasi yang berdekatan dengan nanti unit bisnis kami akan berjalan di tahun 2026 sekitar bulan Oktober. Biarkan mereka bekerja dulu di Semarang dengan UMK Semarang, dengan UMSK tadi. Lalu pada saat nanti pabrik baru beroperasi, mereka akan dimutasikan supaya mereka lebih dekat dengan rumah. Konsepnya seperti itu, tetapi tidak kita sesuaikan. Tetap mereka sebagai pasukan perintis yang 1 tahun pertama mereka digojok di Semarang. Pada saat pabrik buka, mereka membawa UMK Semarang sebagai tim perintis yang nantinya akan membawa teman-temannya yang nanti bisa menjadi testimoni di daerah tersebut. Kenapa tidak kita bedakan? Karena dia sudah mengambil kesempatan ini pada tahun 2025 ini bergabung dengan kami. Misal nanti kalau ternyata di daerah di Magelang ini, saya akan tawarkan teman-teman yang ex-AAN yang bekerja di tempat kami,
Saya akan tawarkan, kamu mau nggak pulang ke Magelang untuk jadi tim perintis di sana dengan UMK Semarang di angka 3,5 tadi, tapi kamu benar-benar sebagai pasukan perintis di sana. Kamu ngajarin, kamu bisa cari orang juga di Magelang, atau walaupun teman-teman yang direkrut di sini nantinya akan tetap menggunakan UMK Magelang. Yang menjadi spesial adalah karena itu tadi mereka sudah meluangkan waktu untuk belajar ke Semarang di tahun 2024-2025. Gambarannya sih seperti itu, karena di tahun depan itu targetnya di angka 4.000. Saya harus punya operator saja nih, di luar staff dan sebagainya. Perbandingannya, kalau staff dan posisi lain itu maksimal di angka 25% dari 4.000. Itu memang sudah kita carakan di awal. Jadi kenapa toh kok rata-rata teman-teman yang kalau saya buka lowongan itu Pak di web, kok nggak ada posisi yang lain, posisi umum, posisi ya menurut saya karena di tempat kami adalah pabrik garment di mana yang utama adalah jahit. Nah nanti kalau ada pembengkakan di misal bagian gosok, ternyata bagian gosoknya orangnya berlebih, itu akan mengganggu tentunya cash flow dari pabrik. Karena yang seharusnya 10 ternyata dibebani menjadi 20-30. Itu juga harus kami kontrol bahwa untuk gosok kemudian untuk lipat itu jumlahnya lebih sedikit daripada teman-teman yang jahit. Gambaran secara umum seperti itu. Selanjutnya mungkin kalau Mas Edwin ada tambahan masukan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kami datang ke Magelang difasilitasi oleh Disnaker dan bisa ketemu dengan forum BKK se-Kabupaten Magelang ini. Pada dasarnya memang untuk pengen bisa melakukan serapan tenaga kerja. Walaupun tadi sudah dijelaskan ya untuk saya juga kaget sebetulnya Bapak Ibu ketika dikirim sama Pak Hari yang data sekolah, jumlah sama jurusannya itu kan diminta ya kemarin itu, kok gak ada tata usahanya nih kayak gitu. Cuma tidak apa-apa, tidak masalah, itu tidak masalah karena di kita pun ada tadi TC atau Training Center. Jadi TC itu pelatihannya kita, bahkan di tahun 2 tahun yang lalu ya Bu Nurul ya, sekitar 2 tahun yang lalu pun kami juga sudah pernah ke SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan di sini untuk melakukan sosialisasi dan rekrutmen juga. Sama bentuknya ijon, jadi nanti yang lulus rekapnya kita akan kirim ke BKK-nya untuk nama yang lulus dan yang tidak lulus. Nanti kita biasanya pun ketika pemberangkatan minta tolong sama pihak BKK-nya apakah nanti untuk bisa dibantu nggak Pak untuk pemberangkatannya, bisa apakah hari ini berangkat sendiri atau nanti akan disediakan transportasi. Biasanya akan dibantu sama pihak BKK-nya juga. Bapak Ibu, di kalau garment saya nggak tahu kemarin kalau dari anugerah ya, dari anugerah itu kualifikasinya seperti apa, tapi kalau di kami itu garment itu kan identik sama perempuan gitu. Identiknya sama perempuan, sedangkan ke Mertoyudan hampir 75% laki-laki semua, 80% malah ya Bu ya, laki-laki semua. Mas pertamanya Bu Nurul juga nanya, masa ini perusahaan garment yakin akan sosialisasi rekrutan di sini, dan kenapa tuh? Di sini 75% laki-laki. Ya betul, sampai pas di sosialisasi laki-laki semua gitu. Tapi nggak jadi masalah Bapak Ibu, karena di tempat kami itu tidak ada diskriminasi gender, dia mau laki-laki mau perempuan, tinggi badan, berat badan, pendek tinggi tidak masalah, kurus gendut tidak masalah, yang penting kalau duduk mejanya cukup, ya punya motivasi kerja yang tinggi,
kita pasti akan bantu. Nah, tadi sudah disampaikan, mungkin saya akan sedikit perjelas saja sama teknisnya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar LPK, BLK, atau mungkin lembaga pelatihan lainnya, BPPVP, BIPTA, atau BPSDM, itu kalau mereka menyediakan pelatihan untuk pesertanya itu kan bisa, lama pelatihannya bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Betul, dapat sertifikat loh, BNSP. Bukan kami mengesampingkan pelatihan yang terpusat di PLK gitu, atau LPK. Cuman kadang kan mereka punya kurikulum sendiri gitu, standarisasi sendiri, sedangkan kadang standarnya itu tidak sama dengan yang ada di perusahaan. Nah, pada kenyataannya ketika peserta ini ikut pelatihan sampai 1 bulan, 2 bulan dapat sertifikat, tapi kadang belum tentu bisa bekerja. Oke. Nah, di kita pelatihan itu 10 hari, bayangin anak dari jurusan otomotif atau dari TKL, TBSM, biasanya nyekel mesin kendaraan roda 2, roda 4, habis itu pegang mesin jahit. Kan anak ini pasti ada kondisi kaget, gimana kondisinya kaget ya gitu kan. Nah, tapi ya itu kita akan ngajari semua porsinya sama. Bahkan kalaupun ada yang dari jurusan busana dan itu belum kerja sama-sama kita, ikutnya tetap langsung training center dulu, tidak bisa langsung masuk ke kita. Dan porsinya sama, tidak ada yang dibedakan. Jadi di pelatihan kita itu diajari dari nol, dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak bisa jadi bisa. Nah, cuman ada targetnya itu tadi, ada induksi, ada paper, ada fabric. Induksi pengenalan semua komponen yang ada di mesin jahit itu apa aja namanya, kegunaannya apa. Terus paper materi di kertas, fabric materi di kain. Dan itu kita selesaikan selama 10 hari. Normalnya sebetulnya itu 8 hari Bapak Ibu. Normalnya di kita kok bisa cepat sekali ya. Itu aja udah kita sempat tambahin 2 hari, jadi 10 hari. Nah, kami sebetulnya juga kemarin sempat request ke Pak Hari kalau bisa ada Pak jurusan busana, karena itu tadi kita pengen ada sinkronisasi kurikulum dengan sekolah tersebut, yang mana materi 10 hari ini akan diadopsi selama 3 tahun kan gitu di sekolah, tanpa mengurangi kurikulum yang sudah ada di SMK-nya masing-masing. Bahkan mungkin banyak sekali materi-materi atau kurikulum yang pembaruannya berbeda ya. Bayangin loh Bapak Ibu, saya pernah ke SMK yang ada busananya, anak siswa kelas 12 tak tanyain ini namanya apa, gak tahu Pak. Kamu bisa pasang alur benang enggak? Gak bisa Pak. Pasang jarum? Gak bisa ya. Terus kayak tolong-tolong ini apa ya? Kayak gitu. Pemahaman mesinnya tidak tahu, pasang alur gak bisa. Padahal semua itu nanti di pelatihan kita, mereka harus tahu. Oh ini yang namanya spool, skoci, sepatu. Oh ini caranya pasang jarum benang. Oh ini caranya mengoperasikan seperti apa. Itu diajarkan semua. Dan itu porsinya sama mau dari jurusan apapun. Nah, untuk merekrut anak-anak yang akan ikut pelatihan 10 hari ini, kita juga tidak boleh sembarangan. Itu kenapa nanti goalsnya itu dari kami sih kepinginnya apakah nanti bisa difasilitasi oleh satu sekolah atau difasilitasi oleh Disnaker. Misal kita akan ada perekrutan yang bertujuan, bisa nggak terpusat saja gitu. Misal dari terpusat mau 2 sesi, 3 sesi kita siap, tergantung kapasitas tempatnya. Jadi di hari itu kita akan sosialisasi ke anak-anak, dilanjutkan proses rekrutmen bagi yang berminat. Dan tes kita itu kan ada tes tertulis, tes psikotes. Ada 2 tahap dan sistemnya itu gugur.
Nah, jadi yang kita lihat dari psikotes itu apa? Ya kecepatan, daya tangkap, ketahanan, itu yang kita lihat. Ya saya juga nggak akan nutup-nutupin lah kalau mungkin ada beberapa dari anak-anak bapak ibu yang bekerja di garmen, kalau bapak ibu tanyain, piye nang nduk nek kerja di garmen kaya wah, kaya mlebu kandang singa, macan, boyo dan segala bentuk hewan buas lainnya gitu. Ya saya juga nggak akan nutup-nutupin itu bapak ibu. Memang garmen itu terkenalnya keras, kerjanya di bawah tekanan dan target. Tapi kan kita sudah ceritakan semua ketika sosialisasi, ya. Yang pasti kami tidak akan mengurangi hak-haknya karyawan kita. Jadi di kita itu kita ada beberapa mungkin perusahaan yang nakal gitu. Lemburannya 3 jam tapi ternyata yang dibayarkan cuma 1 jam. Ada loh Bapak Ibu. Jadi kita itu memang betul menganut sistemnya dari Adidas bahwa ya 8 hari kerja ya 5 hari kerja ya 5 hari kerja, 8 jam kerja ya 8 jam kerja. 5 hari kerja, 8 jam kerja, kalau lebih dari itu ya teman-teman nanti wajib tanda tangan yang namanya SPL atau surat perintah lembur. Dan itu sudah ada perhitungannya semua. Misal lembur 3 jam itu toolnya berbeda. Tarif upah lemburnya beda. 1 jam pertama dapat berapa, 1 jam kedua dapat berapa, 1 jam ketiga dapat berapa, itu sudah ada perhitungannya semua. Dan pasti lebih naik nominalnya. Kalau nominalnya berapa, mohon maaf saya kurang paham, biasanya yang dijelaskan dengan adminnya kita gitu. Terus kalau misal lembur sampai 3 jam itu biasanya dapat tambahan nasi. Maksudnya makan gitu, bukan nasi putih tok gitu. Dapat tambahan makan. Terus misalnya kalau hari Jumat kerja tiba-tiba leadernya bilang, "Cah, besok makan ya." Artinya lembur di hari Jumat Sabtu Pak. Lembur di hari libur. Kan kita 5 hari kerja soalnya. Ya kan? Harusnya hari liburnya dibuat istirahat, dia bekerja, berarti artinya lembur di hari libur itu perhitungannya 2 kali lipat Pak. Jadi ngapunten Pak Bu, kalau kerja di AOI Ampara Luar Indonesia cari gaji 5 juta, 4 juta, 5 juta itu ngapunten gampang sekali sebenarnya. Cuman ya itu tadi Bapak kepala sekolah, Bapak dinas tadi udah bilang, kadang itu anak-anak kita kok sekarang sukanya pilih-pilih. Dan biasanya baru dapat hidayah setelah 6 bulan gak kerja, setelah 7 bulan, 1 tahun gak kerja, makanya yang dicarikan Bapak Ibu BKK-nya lagi. Padahal Bapak Ibu BKK sudah pernah menghadirkan dari PT ini, siapa yang mau ikut melamar, lintas jurusan bisa. Wah, pengen nikmati sekolah dulu kok, pengen apa, baru nanti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun nganggur. Pak, saya mau tanya ada info loker gak ya? Waduh, aku kan begini kok potolnya kan gitu. Kadang kita jengelnya kan kayak gitu Pak Bu. Sama yang biasanya kalau saya ke area Magelang, Salatiga, Solo itu kadang yang paling tinggi agak susah itu omah-omahan. Sudah dites, anaknya minat, lulus, orang tuanya segala itu. Ya, aja tanduk, ini anak sisi-sisi ini. Ada sisaan gitu dia Pak Wah. Bang, sampai saya bilang gini ke anak ya, sudah saya minta orang tua nomor orang tua yang saya yang hubungi, saya yang jelaskan, saya bilang kayak gitu. Bahkan kalau memang diperlukan untuk kita ketemu, untuk sharing sama orang tua pun juga boleh sekali loh Bapak. Okay? Jadi kita memang kebutuhannya sedang banyak sekali. Pelatihan yang kita sediakan pun juga gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kami pun berharapnya dari forum BKK ini bisa membantu kami untuk nanti keterserapan tenaga kerja di Kabupaten Magelang, bisa kerja di Semarang. Sebetulnya tadi saya juga diminta Pak Nurul sekalian, Mas Edwin,
bisa nggak ini sekalian sosialisasi rekrutan? Waduh, nggak bisa Bu. Diagendakan dari waktu dulu aja. Soalnya di kita, baik kita kalau datang ke sekolah ataupun pelamar yang langsung datang ke pabrik itu, di kita itu sistemnya one day service. One day service itu gimana? Satu hari kamu mengikuti prosesnya, kamu satu hari itu ya akan langsung tahu lulus atau tidaknya. Jadi hari ini saya ikut datang ke sini itu jujur saja saya merasa bersalah dengan tim saya Bapak Ibu. Karena tadi pagi saya diupdate, jadi pelamar itu kita berikan ke kantin kita luas sekali, itu full semua meja isinya pelamar semua hari ini. Masya Allah, saya kira dari sambil meneh. Jadi itu sudah berjalan dari, memang ada lonjakan pelamar yang datang ketika setelah Lebaran gitu. Jadi Senin Selasa itu Senin Selasa Rabu minggu lalu, wah gila. Kamis Jumat kita pulang malam terus. Kenapa? Yaitu jadi kalau ada yang tes sampai dengan tes semuanya lulus, berkasnya memungkinkan, ya sudah langsung akan dijadwalkan pemberkasan besoknya. Pemberkasan itu lanjut tanda tangan perjanjian kerja, langsung lanjut kerja. Jadi nggak ada model di kita tes, nanti hasil lulus tidak lulusnya tunggu WA ya, kok kelamaan. Oh SKCK saya mati, kamu rumahnya mana? Oh Semarang, oh Kendal, 1 hari cukup. Ya udah kita kasih sebar 1 hari. Kita dari luar kota, 2 hari cukup, 2 hari oke, 2 hari cukup, nanti langsung pemberkasan. Gitu Bapak. Jadi di kita itu sistemnya one day service. Jadi nanti kalau misal diberikan kesempatan sebelum bulan Mei, monggo nanti saya tidak tahu harus bilangnya ke siapa, apakah bisa difasilitasi untuk perekrutan. Yang pasti kita requestnya cuma satu, kita mau cowok mau cewek tidak masalah, kita cuma requestnya satu, bahwa usia sudah 18 tahun. Nah ini yang biasanya susah juga nih ya kan? Usia sudah 18 tahun di bulan Mei sama atau Juni, maksimalnya Juni. Dan sekarang gini Pak, kita melakukan rekrutan di bulan April atau Mei. Ada Pak yang 18 tahunnya September, Oktober, November. Ini keburu anaknya lupa sama saya. Atau ada yang 18 tahunnya tahun depan. Sampai saya bilang begini, kamu yakin masih mau ini? Ya Pak, saya minat sekali. Dan nanti kalau saya udah gak kerja di AOI gimana? Saya sampai bilang kayak gitu. Nah karena maintenance-nya sulit, kerjasama ini kepinginnya saya berkelanjutan. Pastikan di BKK ada grup alumni ya, pasti ada grup alumninya. Jadi kita akan buat sistem itu aja berkala. Misalnya bulan ini kita akan perekrutan dari AOI, nanti mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah yang belum 18 atau sudah mau 18 itu bisa diikutkan di perekrutan selanjutnya. Nanti kan biasanya akan dibantu untuk share jadwal perekrutannya di grup FKPKK-nya. Nah, saya sih mohon untuk bisa disupport kebutuhan kami yang segitu banyaknya. Melihat juga di tahun 2020 ada rencana kita buka pabrik baru lagi. Ya tadi udah dikasih bocoran antara daerahnya, antara itu tadi. Cuman pastinya di sebelah mana atau di bagian mananya kita belum bisa pastikan. Jadi kami sangat mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk Bapak Ibu guru tadi sudah bawa draft MOU ya. Ngapunten waktu ngeprint di blok warna kuning itu sudah dihilangkan atau belum gitu? Sudah, soalnya tadi yang di depan saya pas dibuka tuh, nah kok blok kuning ini jangan lagi, maksudnya kan yang di blok kuning itu kan diganti nama sekolahnya gitu. Ya habis itu diputihin lagi, itu benar. Nah ya Bu ya benar ya Bu. Nah, nanti minta tolong, kalau bagian belakangnya tidak ada, nanti bagian depannya minta tolong diberi ulang saja Bu. Terus MOU ini atau nota kesepakatan ini kita akan bawa pulang dulu Bapak Ibu, karena tidak bisa kami langsung tanda tangan, karena kalau dilihat di situ yang tanda tangan itu langsung CEO-nya kita, CEO-nya Bapak Daniel Tirta Prastiadi, orang Indonesia juga. Jadi pabrik BBI Group ini yang punya orang Indonesia Bapak Ibu.
Di atasnya BBI Group ada yang namanya Triputra Group, foundernya juga orang Indonesia. Beliau namanya Bapak Theodor Permadi Rahmat. Di bawahnya Triputra Group itu sebetulnya banyak sekali lini perusahaan. Ada yang bergerak di pertambangan, perkebunan, pertanian, jasa, manufaktur, salah satunya kita, manufaktur BBI Group. Nah, kenapa disebut grup? Ya karena di kita pun ada PT-nya, ada beberapa, ada banyak. 5 Bapak Ibu yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma. Tadi kalau Bapak Ibu lihat ada PT Apparel Indonesia Factory 1 atau biasa disebut AOI 1, AOI 2, AOI 3, AOI Development Center, dan AOI 5. Jadi ada 5 pabrik Bapak Ibu. Saya yang bagian HRD, rekrutmen, perekrutan, jujur, muntah mating. Jadi kadang saya ketemu anak-anak cari gaji 3 juta itu gampang atau sulit? Sulit Pak. UMR Semarang udah 3,5. Ya kan Bapak Ibu? Kebutuhan itu 1.500. Kok kamu bisa bilang sulit kan ya gitu. Kadang ya itu pemahamannya anak-anak bahwa wah aku juga kepengen lulus kerja sesuai jurusanku tepat. Nah itu mungkin kami juga minta tolong ke Bapak Ibu sekalian untuk ada sharing dengan anak-anak di mana menyampaikan bahwa kamu di sekolah itu belajar soft skill, belajar hard skill. Tapi nantinya jika memang rezekimu tidak harus sesuai jurusanmu, ya tidak apa-apa. Gitu loh, dicoba aja. Sekarang saya tanya dari data tracer ke Bapak Ibu sekalian. Siswa yang bekerja dengan sesuai dengan jurusannya setelah lulus, dengan siswa yang setelah lulus yang penting iso kerja, persentasenya besar mana? Lulus yang penting bisa kerja kan ngoten nggih. Nah, jadi ya kita bukalah peluang sebesar-besarnya untuk lulusan-lulusan kita. Semoga apa yang nantinya kita lakukan bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Mungkin itu aja tambahan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin Bapak Ketua FKBKK bisa langsung bantu kita Pak, kapan mau dijadwalkan yang jadwal perekrutan terpusat gitu ya Mas Adri? Jadwal perekrutan terpusat, apakah di Disnaker ada ininya Pak? Bisa memfasilitasi tempat, kapasitasnya berapa? Saya Ibu. Oh iya, amin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih Bapak Ibu pengurus DKK, Bapak Sima dan Pak Edwin dari PT Apparel. Yang pertama, saya kok asing sekali dengan pengurus DKK ini Pak Bagus kan, bagus dalam. Ternyata mungkin baru nih maksud kami kalau baru mohon tanda daftar PKK-nya diperbarui. Oke, itu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Pak Seno, kalau yang diganti biaya yang pelatihan bagi yang diterima nih Pak. Kalau yang tidak terima berarti dia sendiri. Nah, maksudnya untuk ibu-ibu nanti kalau alumni daftar dipesankan itu, jangan sampai nanti tidak lulus, ya kita harapkan lulus semua, tapi jangan sampai tidak lulus nggak bawa uang, itu yang repot. Kemudian untuk seleksi rekrut kami mohon nanti, karena ini kan dari berbagai sekolahan, tempatnya kalau di dinas monggo silakan ada kami. Kalau masih muatnya kira-kira ya 40 orang. Kurang ya, kalau yang besar ada tapi beda kantornya. Untuk misalnya nanti BKK di sekolah saja misalnya gitu kan, yang luas kami mohon nanti atas namanya dinas. Dalam arti apa? Karena BKK itu bisa menyalurkan cuma
alumnya sendiri. Kalau atas nama dinas, nanti mau di tempat mana silahkan, nggak masalah itu. Dan yang selanjutnya laporan penempatannya Pak. Kami cuma butuh laporan penempatan biar tahu perkembangan pengurangan pengangguran di Kabupaten Magelang. Karena kita harus laporan ke kabupaten, ke provinsi juga ke Kemenaker pusat. Kemudian tadi saya sempat divisi Pak Edwin tadi yang daftar ini nggak ada yang tetap di sana Pak. Kemarin kan yang terdaftar baru 21, ternyata yang datang lebih. Ini monggo nanti mohon kebijakan dari PT mau bagaimana. Dan ternyata ada Pak yang tetap di sana sinten SMK nomor 2. Satu nih kalau Budut sama nggak ada ya? Sama tapi nggak ada nih. Ini langsung saya cek Pak Cobo ya. Oh ya Pak Joko ya. Pak Cobo mau ikut acara di sini saya juga kayak gitu. Dan alhamdulillah ada satu Pak. Iya. Ya, paling nggak ada Jauh satu. nggak Bu sekolahnya dari sini Bu? Borobudur. Langsung soal nanti Bu. Dan mungkin itu yang kami sampaikan. Kalau Pak Ketua juga mau menghentikan, monggo. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi menanggapi dari Mas Edwin ya, dari aparel, jadi keterkaitan dengan progres rekrut, ini dari teman-teman Mas sudah dengar semuanya apa yang disampaikan dengan berdua. Jadi penekanannya adalah tetap di sana, tapi di luar itu kan boleh. Nah, ini tugas kita meyakinkan anak. Ya, jadi bocah ya jangan kondisi lain pendaftaran isi kontak orang gelap. Nah itu kan tugas kita juga. Baik, terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada PT Aparel yang hari ini sudah memfasilitasi konsumsi kita. Kita terima kasih sudah dikasih snack sehingga teman-teman tidak